Cerita dibuka di medan perang, di mana semua terlihat merah tua. Adanya darah di langit dan di tanah. Chun Myung yang terluka membuka matanya, tertegun dan terengah-engah melihat sekelilingnya. Satu-satunya hal yang dia temukan di sana hanyalah kematian. Melihat sekitar, dia bertanya-tanya, kenapa pertumpahan darah ini diperlukan? Dia menolehkan kepalanya dan melihat mayat dari Sahyung Jangmun yang telah terbunuh secara brutal. Lalu dia melihat saja yang telah terpotong menjadi dua bagian, dan tubuh Sajils yang juga teriris menjadi beberapa bagian. Setelah menyadari semua rekannya telah mati, dia menggigit bibirnya dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sendiri pun telah kehilangan lengan, dan sebilah pedang telah menusuk ke dalam dadanya. Dia mengingat bahwa ada lebih dari 20 sekte berbeda, termasuk 10 sekte besar, yang memiliki unit militer terbaik dan dibentuk dari elit dari para elit. Bentrokan mereka dengan Chunma hanya berakhir dengan pembantaian habis-habisan, dan mengatakan salah siapa semua ini. Dia pun bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua karena lelaki yang duduk di atas gunungan mayat di depan matanya itu? Dia adalah iblis yang dikirimkan dari langit-langit, datang dari kelompok iblis yang membalikkan seluruh dunia menjadi pertumpahan darah, dan pemimpin dari sekte iblis surgawi, Chunma, si iblis surgawi. Chunma mengatakan, sayang sekali murid dari sekte Monhua. Melihat dia berbicara, Chun Myung mengerutkan kening dan bangkit dari tanah. Tapi dia terluka parah dan pergerakannya ini membuatnya batuk berdarah. Chunma bilang, jika saja kau mampu keluar dari tempat ini hidup-hidup, kau bisa saja menceritakan kemenanganmu membunuhku selama sisa hidupmu. Tapi sepertinya hanya ini sejauh yang kau dan aku bisa capai. Dengan badan yang gemetar, Chun Myung menyuruhnya untuk diam. Chunma tetap mengoceh dan bilang, kau punya segala hak untuk membanggakan dirimu. Meskipun kau mendapatkan banyak bantuan dari banyak orang, akhirnya pedangmu berhasil mencapai tubuhku. Dia bilang atas nama Chunma, aku mengakui seni berpedangmu. Mendengar ocehannya, Chun Myung merasa kesal dan meraih gagang pedang yang menusuk tubuhnya untuk ditarik keluar. Chunma mengatakan dia mengakui seni pedang sekte Monhua sebagai yang terbaik di dunia. Chun Myung meneriakinya untuk diam dan berlari maju ke arahnya. Melihat pergerakannya, Chunma mengatakan sungguh disayangkan. Kalau saja aku masih diberikan 1 hari lagi, aku sudah pasti bisa menjadi orang yang benar-benar cocok menggunakan nama Chunma. Tapi ini juga seharusnya menjadi takdirku. Menyadari bahwa dirinya akan dibunuh, Chunma mengatakan pada murid dari sekte Monhua untuk mengingat kalau ini bukanlah akhir, dan dia juga mengatakan para iblis akan kembali. Dan ketika itu terjadi, dunia akan diambil alih oleh sang iblis, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Chun Myung terus melaju dan memotong leher Chunma dengan sekali tebasan pedangnya, dan kepalanya pun terjatuh dari tubuhnya. Perang akhirnya berakhir. Matahari pun terbit di langit, dan kematian yang tak terhindarkan menghampiri Chun Myung. Ketika berdiri di sana, dia menolehkan kepalanya dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kepada sekte Monhua mulai sekarang? Setiap anggota dari sekte Monhua kehilangan nyawanya di tempat ini, dan pengikut dari anggota sekte Monhua juga kehilangan nyawanya. Yang tersisa hanyalah anak-anak yang tidak berdaya. Dia bertanya apakah sebenarnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh sekte Monhua memiliki arti, dan berkata pada dirinya sendiri, andai saja aku lebih serius dalam berlatih, apakah mungkin setidaknya aku bisa menyelamatkan 1 nyawa? Tapi semua ini sudah tidak ada artinya. Dia terjatuh di sana dan menunggu kematiannya, berpikir mekarnya bunga plum pasti akan berakhir juga pada 1 titik. Inilah akhir dari murid ke-13 sekte besar Monhua, yang merupakan 1 dari 3 pendekar pedang terhebat. Plum Blossom Sword Saint, Chun Myung. Setelah membunuh Chunma yang membawa kehancuran dan kekacauan di dunia ini, Chun Myung menghembuskan nafas terakhirnya di puncak gunung markas sekte iblis surgawi. Kilas hidupnya terlintas di depan matanya sebelum dia meninggal. Anekdot ini adalah satu-satunya warisan yang kutinggalkan di dunia ini. Ketika dia lahir, dia ditinggalkan di depan gerbang sekte besar Monhua. 2 lelaki dari sekte menemukannya dan mengangkatnya.
Setelah dia tumbuh dewasa, dia diberikan pelatihan yang tepat bersamaan dengan para murid lainnya. Gurunya biasa memarahinya karena dia adalah pembuat masalah. Dia biasa mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang praktisi yang beretika sebelum menjadi seniman bela diri. Dan dia harus tahu jika kekuatan tanpa etika hanya bisa dikenal sebagai kekerasan. Tapi Chun Myung tidak pernah menghiraukan. Dia muak mendengarkan omelannya. Meskipun dia murid dari sekte Monhua, dia tidak sepenuhnya mengikuti seluruh ajaran sekte. Dia hanya mendapatkan perhatian yang tidak layak karena kemampuannya. Tapi kenyataannya, dia hanya anak baru yang ada di sekte Monhua. Mengambil nafas terakhirnya, dia menyesal. Kenapa tidak menyadarinya dari dulu? Semua yang dia miliki berasal dari sekte Monhua. Saat itu juga, Sahyung Jangmun muncul di dalam mimpinya dan bertanya, "Apa kau menyesal dengan masa lalumu?" Dan dia menjawab, "Iya, aku menyesal dengan masa laluku. Kalau saja aku lebih serius dalam mengikuti ajaran dari sekte Monhua, dan kalau saja aku bisa lebih kuat dari kondisiku sebelum ini, aku mungkin bisa mengubah akhir dari tragedi yang mengerikan ini." Sahyung Jangmun pun tersenyum dan mengatakan, "Tidak perlu menyesal, sekte Monhua akan terus hidup apapun yang terjadi." Dan ceritanya pun berganti ke adegan lainnya, di mana seseorang memukul kepalanya Chun Myung dengan tongkat bambu. Dia berteriak sangat keras sampai-sampai suaranya terdengar dari luar gubuk itu. Dia melihat bocah lelaki yang ada di depan matanya dan bertanya-tanya, "Chunma, bukankah dia sudah mati?" Dengan mengherankan, Chun Myung telah menjadi anak kecil lagi. Bocah itu memarahinya dan bilang, "Chunma, pantatmu. Luar biasa kau mengigau dalam tidurmu ya. Dasar gelandangan." Lalu dia mengatakan kalau semua orang sudah pergi memohon, dan apa yang membuatmu berani sampai-sampai kau masih tidur. Dengan kepalanya yang benjol, Chun Myung bertanya-tanya, "Apa yang terjadi di sini? Dan apakah bocah gelandangan ini sedang mengancamku?" Dia memanggil bocah itu, lalu mengatakan, "Lihat ke sini anak muda, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi tolong turunkan benda itu dulu." Lalu bocah itu menganggap nada santai Chun Myung sebagai penghinaannya dan tertawa kencang. Chun Myung berpikir bahwa semua ini tidak masuk akal dan dia pikir dia masihlah Chun Myung, salah satu dari Plum Blossom Sword Saint. Dia adalah seseorang yang bahkan kepala dari serikat sekte pengemis harus memperlakukannya dengan hormat. Namun bocah itu tidak menganggapnya serius dan masih tertawa. Lalu bocah itu mengangkat tongkat bambunya dan berkata, "Kau akan mati di tanganku hari ini." Chun Myung pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Pertama, dia akan menangkis ayunan lambatnya dulu. Tapi kemudian dia terkejut saat menyadari bahwa tangannya menjadi pendek dan bertanya-tanya kenapa tangannya bisa sampai sependek ini. Jadi dia tidak bisa menangkis serangannya jika tangannya sependek ini. Saat dia sibuk bertanya-tanya, bocah itu melemparkan pukulan lain ke kepalanya. Dia terus mencaci makinya secara verbal dan fisik, dan berkata, "Apa kau masih tidak mengerti? Jika kau masih belum mengerti, baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu sampai benar-benar mengerti." Dia tetap melanjutkan dan berkata, "Ada batasnya untuk orang sampai kehilangan akal sehatnya. Pukulan semacam ini yang akan menyadarkanmu." Setelah itu ada bocah lain yang mengintip ke dalam gubuk. Tapi setelah melihat pemandangan itu, dia memutuskan untuk pergi dan akan kembali nanti. Setelah beberapa saat, Chun Myung duduk di pinggiran sungai dan membersihkan luka-lukanya. Dia mengutuk bocah itu dan mengatakan, "Aku tidak pernah dipukul sampai separah ini, bahkan saat aku masih di sekte Monhua." Dia memutuskan meskipun harus menahannya demi bocah itu, dia akan pastikan akan menjaga seluruh gelandangan dari persatuan gelandangan. Tapi setelah itu dia melupakannya dan mulai bertanya, siapa sebenarnya bocah yang kulihat dari pantulan air ini? Dia menarik wajahnya dan mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini reinkarnasi yang disebutkan dalam agama Buddha? Saat dia sibuk bergumam, bocah lain datang dan memeriksanya. Bocah itu datang dari belakangnya. Chun Myung melihatnya dan berkata, "Hei, kau bukankah yang kulihat saat aku sedang dipukuli?" Bocah itu bertanya kepada Chun Myung, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia berkata, "Wang Chou memang selalu seperti itu, tapi sepertinya ia sudah kelewatan hari ini." Chun Myung berdiri dan berkata, dia mau bertanya dua hal kepadanya.
Bocah itu pun heran dengan kelakuannya. Chun Myung bertanya kepadanya, "Apakah aku seorang gelandangan?" Bocah itu menyaut dan bilang, "Sebenarnya sudah terlihat cukup jelas kalau kau melihat dari apa yang kamu pakai." Chun Myung memegang kepalanya dalam kesetresan dan berteriak, kenapa dia bisa menjadi gelandangan. Tapi setelah itu dia menghela nafas dan bilang dia mulai sedikit mengerti. Dan menanyakannya pertanyaan kedua, "Apa kau tahu siapa Chunma itu?" Bocah itu pun melihatnya dengan pandangan aneh dan bilang, "Aku pikir kau memang bertingkah cukup normal untuk seseorang yang baru dipukul habis-habisan. Tapi kelihatannya aku salah." Chun Myung pun berteriak, "Cepat jawab aku, gembel." Lalu bocah itu menjawab, kalau dia tahu siapa Chunma itu. Bukankah dia pemimpin penyembah iblis yang sudah mati ratusan tahun yang lalu? Chun Myung pun terkejut. Dia mengonfirmasi apakah dia mengatakan ratusan tahun yang lalu. Dia menarik kerah bocah itu dan berkata, apakah yang dikatakannya itu benar? Dengan ketakutan, bocah itu pun menjawab, mau berbohong bagaimanapun juga tidak ada gunanya bagiku. Chun Myung pun melepaskan kerahnya dan berpikir ini gila. Dengan wajah yang putus asa, dia berpikir, tidak bisakah mereka mereinkarnasi diriku di masa setelah aku mati? Ini seperti aku ditinggalkan sendiri di dunia ini. Dia memegang kepalanya dan berpikir, bagaimana bisa semuanya menjadi sangat salah? Melihat dia stres, bocah itu pun bertanya, apakah kau tidak apa-apa? Dan terbesitlah di pikiran Chun Myung tentang sekte Monhua. Lalu dia pun bertanya pada bocah itu, apa yang terjadi pada sekte Monhua? Dengan sedikit wajah kebingungannya, bocah itu menjawab, sekte Monhua? Memangnya apaan itu? Dan inilah hal yang paling mengejutkan bagi Chun Myung. Lalu dia bertanya kepada bocah itu, bukankah kau gelandangan? Dia pun menjawab, ya memang, sama sepertimu. Chun Myung berkata, jadi itu berarti kau bagian dari persatuan gelandangan, tapi kau tidak tahu tentang sekte Monhua, salah satu dari 10 sekte besar seperti persatuan gelandangan. Apa kau sendiri tahu apa yang kau bicarakan? Terkejut si bocah itu berkata, omong kosong apa yang sedang kau sampaikan? 10 sekte besar itu adalah kuil Shaolin, kuil Saman, sekte Titik Buram, sekte Gunung Terjal, sekte Celah Curam, Kastil Langit Biru, sekte Utara Peninsula, sekte Tepi Utara, sekte Gunung Mulia, dan persatuan gelandangan. Tidak ada yang namanya sekte Monhua di antara 10 sekte besar. Chun Myung pun tersentak. Dia tidak percaya bahwa sekte Monhua bukan bagian dari 10 sekte besar. Ini adalah kenyataan yang sulit diterimanya.